Dari berbagai merek ya terminal listrik yang kita sering jumpai tiap hari, ada beberapa terminal listrik yang menurut saya cukup berbahaya untuk dipakai keperluan sehari-hari, seperti untuk keperluan seperti memasak nasi menggunakan rice cooker seperti itu. Seperti di depan saya ini ada bermacam merek, dari mulai harga yang puluhan ribu, ada yang hampir 100.000 atau bahkan lebih dari 100.000. Saya akan sedikit menjelaskan seperti apa sih dalaman dari terminal listrik ini, apakah aman untuk dipakai kegiatan sehari-hari atau cukup beresiko untuk jangka panjang pemakaian terminal listrik yang ada di sini. Ini hanya sebagian kecil dari merek-merek yang udah ada di pasaran. Any ideas? Dan langsung yang pertama saya akan coba perlihatkan ini dari produk yang mereknya mungkin beda-beda dari tiap produknya. Nah ini ada dari, nggak saya sebutin. Nah ini bisa dijual di pasaran gitu sekitar 15 sampai 20.000, atau bahkan kayak di minimarket gitu ini sekitar 25 atau 30.000. Untuk membedakan kualitas baik dan buruk kita tidak bisa lihat dari tampilan luar, tapi untuk kualitas dalam itu yang menentukan si terminal listrik ini layak pakai atau untuk jangka panjang dan jangka pendek. Nah, seperti udah saya bongkar ini, seperti dalamannya udah saya bongkar seperti ini. Ini bahannya dari besi. Nah, ini yang sangat berbahaya untuk keperluan sehari-hari karena ini menimbulkan panas. Jadi untuk pemakaian watt yang tinggi ini beresiko si terminal listriknya kebakar, atau kalau misalnya ada on off-nya di sininya meleleh ya. Nah, ini contoh kerusakan yang diakibatkan dari panas yang ditimbulkan dari lempengan ini, bukan dari bahannya dari kuningan atau tembaga. Nah, ini beresiko tinggi untuk yang model seperti ini. Jadi sobat-sobat hindari untuk pembelian yang kualitasnya seperti ini ya. Sama seperti yang barusan, nah, saya perlihatkan efek dari kerusakan yang ditimbulkan dari terminal listrik yang berbahan besi. Nah, ini sama juga berbahan besi. Ini harganya hampir sama juga, antara 20 sampai 25.000. Bisa dilihat di bagian on off yang kebanyakan rusak untuk terminal listrik ini ya. Nah, ini sampai meleleh seperti ini, bentuknya udah hampir kebakar dan ini sudah tidak berfungsi lagi untuk on off nya. Nah, ini untuk kualitas yang hampir rata semuanya. Nah, ini ada juga yang standar menurut saya dan umum dari mereknya ini Uticon. Nah, ini cukup bagus untuk terminal listrik dan ini aman. Jadi kita perhatikan untuk di bagian belakang itu ada tertulis keterangan. Nah, ini 16A berarti 16 ampere. Untuk polnya sendiri di 250 volt. Jadi kita sesuaikan aja keperluan kita itu untuk berapa ampere untuk dipakai, atau polnya sendiri nyampe berapa ratus volt. Nah, seperti ini kan 250 volt, jadi ini aman untuk pemakaian di bawah 250 volt. Jadi tiap terminal listrik itu ada keterangan di belakangnya. Nah, ini jadi kita perhatikan, tapi tiap keterangan juga kita harus lihat harga dan kualitas. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya di sini wattnya tinggi, ampernya gede,
Nah ini sekedar tulisan aja, jadi nggak sesuai dengan kualitasnya. Kualitas plastiknya juga jelek. Nah ini sama rata-rata yang Any ideas? dijual antara 25 sampai 35 di pasaran seperti itu, kualitasnya kurang baik menurut saya. Dan ada lagi yang kecil seperti ini, mungkin sobat-sobat punya di rumah. Nah ini sangat beresiko. Lihat di bagian colokannya, seperti ini. Ini yang sering terjadi kerusakan di sini karena akibat panas. Sedangkan bahannya sendiri untuk colokannya ini dari besi, jadi tidak baik untuk pemakaian yang wattnya tinggi. Nah, ini paling standarnya untuk charger handphone. Untuk TV juga ini beresiko, apalagi untuk setrikaan listrik ya, ini sangat berisiko. Jadi hindari untuk pemakaian yang terminal listrik seperti ini untuk watt yang lebih tinggi ya. Lanjut ke kisaran harga antara 50 sampai 100 ribu, ada bahkan juga nyampe 200 ribu. Seperti contohnya 3 terminal listrik ini. Kenapa harga untuk terminal listrik ini sangat berbeda dengan yang tadi? Itu cukup murah, sedangkan ini hampir mendekati. Kalau yang ini sendiri saya lihat di mall-mall kayak gitu atau di tempat toko-toko listrik harganya lumayan, sekitar 100 sampai 120 ribu ya. Nah yang ini di sini ada keterangan bahan anti api. Nah ini ada keterangan seperti itu, ada SNI nya juga. Jadi selain volt atau ampernya yang dilihat di bagian belakang, sobat-sobat juga harus lihat tanda SNI yang seperti ini. Nah ini standarnya untuk kualitas terminal listrik itu supaya menjaga keamanan, Any ideas? supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan bisa dilihat di belakangnya juga untuk bautnya sendiri ini beda dengan yang umum. Kalau yang umum contoh bautnya baut plus yang standar, tapi untuk yang kualitas lebih baik itu biasanya baut belakangnya berbeda dengan yang lain. Untuk bahan dari luar juga cukup solid, jadi tidak kelihatan plastik yang cepat rusak. Jadi untuk pemakaian jangka panjang ini sangat dianjurkan. Untuk mereknya sendiri bisa dilihat, nah ini di atas ada registrasinya juga, udah terdaftar merek ini. Jadi sobat-sobat bisa cek nanti di toko-toko listrik atau toko-toko yang menjual terminal listrik ini ya. Oke, lanjut ke yang lain. Nah ini ada yang warna-warni seperti ini juga kalau sobat-sobat tahu untuk kualitasnya juga lumayan, pemakaiannya bisa jangka panjang seperti itu. Nah bisa dilihat, nah ini merek ini yang bisa saya pakai untuk keperluan sehari-hari karena udah selain SNI juga ada sertifikat lainnya di sini. Nah ini bisa dilihat juga udah lebih baik dari yang sebelumnya ya. Untuk ampernya sendiri ya 10 ampere, ada 250 volt ini. Oke, untuk wattnya sendiri dia nyampe 2500 watt, jadi cukup recommended lah buat yang pemakaian wattnya tinggi. Buat lemari es juga oke, atau untuk setrikaan listrik juga siap gitu ya. Nah sama seperti ini juga, kita lihat bagian dalamnya asli tembaga, terus kabelnya juga kualitasnya bagus. Nah ini yang terakhir dari mereknya ini paling sering banyak dipakai
pemakaian master yang 10 ampere 250 volt. Nah, ini sangat dianjurkan untuk sobat-sobat yang memerlukan keamanan di dalam pemakaian listrik sehari-hari. Lanjut ke kualitas kabel, kita akan lihat kabel yang harganya lumayan mahal. Nah, ini yang di atas 50.000. Bisa dilihat kabelnya sangat tebal. Nah, ini tembaga asli kabelnya. Saya perlihatkan kabel yang bagus dulu. Coba lihat serabut yang ada di kabel harga 50-an lebih untuk terminal listriknya. Dia dari bahan murni untuk tembaga tanpa ada campuran, sehingga tidak menimbulkan panas ke terminal listrik. Pastinya sangat awet untuk kabel yang ini. Dan lanjut ke kabel yang dipakai di harga 50.000 ke bawah. Nah, ini di kisaran 35, ada yang 20, variannya sih tergantung toko juga. Nah, bisa dilihat bahan dari kabelnya sendiri ini campuran kawat, bukan asli tembaga. Jadi kalau sobat-sobat ada sembrani seperti itu, tempelin ke sembrani, ini dia nempel ya, karena bahannya dicampur sama kawat. Saya cocokkan juga, ini balik lagi tuh ya kan. Coba perhatikan baik-baik. Kalau yang tembaga murni tuh dia langsung lepek seperti itu ya. Oke. Jadi keputusannya buat sobat-sobat semua yang mau beli terminal listrik, silahkan. Mau harga yang murah tapi sangat beresiko, atau harga mahal sedikit tapi kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi terjadi konsleting arus listrik yang mengakibatkan, ya sobat tahu sendiri ya, kebakaran seperti itu kan banyak terjadi dari terminal listrik ini ya. Pada akhirnya saya cukupkan dulu untuk video hari ini tentang share cara bagaimana memilih terminal listrik yang baik untuk pemakaian jangka waktu yang lama tanpa harus beli lagi. Kalau yang murah kan sekali pakai sebulan 2 bulan harus ganti karena kerusakannya, tapi untuk harga yang lumayan sedikit mahal tapi kita bisa pakai untuk jangka panjang ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk share hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton saya sampai selesai videonya. Mohon maaf ini agak sedikit panjang untuk penjelasan tentang terminal listrik ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya undur dari pamit dari hadapan sobat-sobat semua. Terima kasih banyak yang udah berlangganan channel Orek-Orek juga. Yang belum berlangganan silahkan berlangganan terus di channel saya. Dan saya akan update video-video yang menarik lainnya dan bermanfaat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.